Mungkin gak banyak yang tahu kalau sebenarnya orang-orang miskin itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan dunia ini. Sehingga tidak mungkin orang-orang miskin itu bisa dihilangkan. Dan kalau kita berbicara tentang kemiskinan, masalahnya itu bukan pada kemiskinan itu sendiri, tapi lebih ke masalah ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Hal ini adalah masalah serius yang dari dulu sampai sekarang selalu menjadi perhatian khusus bagi seluruh negara di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena ketika harta kekayaan antara si kaya dan si miskin berbeda sangat jauh, hal ini akan menciptakan ketidakadilan antara golongan kaya dan golongan miskin. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ketimpangan sosial ini memungkinkan orang-orang kaya untuk memiliki kontrol lebih terhadap orang-orang miskin, di mana orang-orang kaya bisa lebih leluasa dalam membuat kebijakan yang menguntungkan mereka sendiri dan membuat orang-orang miskin itu semakin miskin. Dan kalau kita pelajari lagi bagaimana cara kerja sistem ekonomi saat ini, rasanya tidak akan mungkin suatu negara itu mampu memberantas seluruh kemiskinan. Kenapa demikian? Karena ya sebenarnya dunia itu butuh orang-orang golongan miskin untuk menjalankan dunia ini. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Kita akan membahas kenapa orang-orang golongan miskin itu dibutuhkan dan tidak bisa dihilangkan di dunia ini. Salah satu jawaban utama kenapa kemiskinan itu masih dibutuhkan adalah karena sistem kapitalisme. Kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang membebaskan pihak swasta menguasai semua produk untuk mencari keuntungan ekonomi. Jadi, dalam sistem kapitalisme, siapapun itu diperbolehkan untuk punya usahanya sendiri tanpa banyak dikontrol oleh pihak pemerintah, dan salah satu tujuan ataupun orientasi dari kapitalisme adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, kenapa kapitalisme ini butuh golongan miskin untuk menjalankan sistemnya? Karena kalau kita lihat dari gambar piramid kapitalisme, di mana dalam gambar ini, manusia di dalam sistem kapitalisme, mereka itu punya posisinya masing-masing berdasarkan kelas ekonominya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, di piramid ini ada manusia yang berada di posisi paling bawah sebagai fondasi utamanya. Nah, jadi dalam sistem kapitalisme, kita butuh salah satu pihak atau golongan yang bisa jadi tumbal untuk mengisi posisi yang paling bawah supaya piramid ini tidak hancur. Hal ini salah satu penyebab kenapa tidak banyak orang-orang itu bisa paham dengan sistem keuangan dan perbudakan yang sebenarnya. Karena pada dasarnya, sistem kapitalisme itu butuh orang-orang bodoh untuk jadi tumbal. Bodoh di sini dalam artian tidak paham dengan cara kerja sistem kapitalisme, oleh sebab itu mereka itu akan selalu berada di posisi yang paling bawah. Nah, piramid ini akan hancur kalau semua orang yang berada di bawah ini mulai berpikir gimana caranya naik ke atas. Karena ketika banyak orang di bawah ini mulai meninggalkan posisinya, maka piramid ini akan runtuh. Oleh sebab itu, selalu ada banyak tantangan bagi orang-orang kalangan bawah untuk naik ke atas. Contohnya di doktrin lewat media, lingkungan sekitar, bahkan sistem pendidikan yang sadar atau tidak sadar, sekolah itu mematikan pemikiran kritis kita untuk mikir gimana cara naik ke atas. Intinya dalam sistem kapitalisme, kita butuh orang-orang kalangan bawah untuk menjadi fondasi dalam menjalankan sistem ini. Untuk lebih paham, sebagai contoh ketika ada seseorang ingin membuat usahanya sendiri, maka dia pasti membutuhkan yang namanya buruh atau pekerja. Nah, kalau semisalnya tidak ada lagi orang miskin dan semua orang itu sudah hidup sejahtera, maka tidak akan ada lagi manusia yang punya mental pekerja. Karena ketika seseorang itu bekerja, pasti tujuan utamanya adalah cari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau misalnya semua orang sejahtera tanpa kekurangan,
Alhasil tidak akan ada lagi yang mau jadi pekerja, karena ya buat apa lagi, kan mereka udah kaya dan kebutuhannya sudah tercukupi. Nah, kalau hal ini terjadi, tidak akan ada lagi kaum buruh atau pekerja, maka dampaknya bisa ke seluruh umat manusia. Karena ketika sudah tidak ada lagi manusia dengan mentalitas pekerja, maka perusahaan-perusahaan akan tutup dan otomatis barang-barang yang jadi kebutuhan kita sehari-hari jadi terhambat karena produksinya berhenti. Itulah kenapa golongan miskin itu selalu dijaga untuk tetap pada posisinya supaya tetap ada manusia yang mau melakukan pekerjaan tersebut. Sebenarnya, ini bisa dibilang sisi jahat dari kapitalisme, di mana sistem ini selalu butuh kalangan bawah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan upah yang rendah. Tapi ya, itulah cara kerja kapitalisme. Justru ketika tidak ada lagi orang golongan bawah atau kalangan bawah, dunia ini akan berantakan dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan ingat, orang kaya itu ada karena adanya orang miskin. Dan tidak bisa kita pungkiri, kalau orang kaya itu butuh tenaga orang-orang miskin untuk menjalankan pekerjaannya. Dan di sisi lainnya, orang yang miskin juga butuh uang dari orang kaya untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya, antara si kaya ataupun si miskin, keduanya itu punya porsi dan perannya masing-masing. Karena sebenarnya, yang jadi masalah itu bukan kaya dan miskinnya, tapi ketimpangan sosial yang semakin jauh perbandingannya. Nah, gimana menurut kamu? Apakah kemiskinan bisa dihilangkan, atau justru kemiskinan akan semakin banyak karena dunia ini butuh orang-orang miskin untuk jadi pekerja, jadi buruh, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar dengan upah yang rendah? Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.